Immanuel yang ada di Matius 1 ayat 23. Saudara bisa membuka itu. Kita buka itu, terus kita baca bersama-sama. Dengan hitungan 1 sampai yang ketiga. Untuk menghormati firman Tuhan dipersilakan untuk berdiri. Matius 1 ayat 23, 1, 2, 3. Sesungguhnya anak itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai. Amin. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Kristus. Lampu ini mati atau tidak sanggup? Mati ya? Oke, tidak mengapa. Minta lilin 1 aja di situ. Allah beserta dengan kita. Amin. Yang kita tahu bahwa Sang Immanuel itu adalah Yesus Kristus. Ia adalah Tuhan. Allah menyertai kita berarti Dia memberikan jalan untuk kita melangkah. Jadi sekali lagi, Allah menyertai kita berarti Dia membuat jalan untuk kita melangkah. Kita soroti atau kita lihat pengalaman daripada Daud. Sebab di sini untuk merayakan Natal, Tahun Baru atau syukuran Tahun Baru. Itu yang ada di depan ini. Dan kita lihat bagaimana Daud itu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Daud itu mendapatkan satu penyertaan Tuhan. Bahkan dia merasakan bahwa Tuhan adalah penolongnya. Sebab itu dia katakan seperti ini. Di dalam 2 Samuel 22 ayat 37, kalau saudara perhatikan di situ, Engkau memberikan tempat yang lapang untuk langkahku. Jadi sekali lagi, sebagai ucapan syukur Daud, kalau saudara melihat ke atas, saudara akan baca di situ bahwa itu ucapan syukur Daud dan merupakan doanya. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku dan mata kakiku tidak goyah. Mana mata kaki? Ada mata? Yang mana matanya? Nah, bisa melihat? Mata kaki memang tidak bisa melihat. Tetapi Daud mengucap syukur dan dia katakan di dalam ucapan syukur itu, kau berikan tempat lapang untuk langkahku dan mata kakiku tidak goyah. Dia katakan hal itu karena ada penyertaan Tuhan. Ada pertolongan Tuhan. Dia ungkapkan juga di dalam ayat pertama
dan 36, kalau saudara melihat di situ, Daud itu mengatakan perkataan nyanyian ini, yaitu pujian tadi itu yang kita sudah baca tadi juga, kepada Tuhan. Mengapa dia ungkapkan pujian ini di dalam ucapan syukurnya? Karena Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya. Ini alasannya. Jadi Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman musuhnya, terutama cengkraman dari Saul, mertuanya, yang ingin membunuh Daud. Karena putri-putri Yerusalem mengeluk-elukkan dia dengan membandingkan Daud dan Saul, sang raja, di dalam peperangan kemenangan. Kalau Daud berlaksa-laksa, tetapi kalau Saul cuma beribu-ribu. Ini satu hal yang membuat Saul ingin melenyapkan Daud. Tetapi dia lolos. Mengapa dia lolos? Karena Immanuel tersebut. Allah beserta dengan dia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, karena ini merupakan nyanyian syukur Daud, yang juga tentunya kita boleh mengucap syukur karena Tuhan sudah berikan tempat berpijak yang lapang selama tahun 2020. Walaupun 2020 ada banyak hal yang terjadi dengan pandemi ini, yaitu virus corona. Kita boleh dapat menginjakan kaki kita, dan hari ini hari ke-15. Adakah syukur kita kepada Tuhan? Ya, puji syukur karena wilayah di sini berinisiatif untuk membuat syukuran tahun baru dan perayaan Natal walaupun sudah lewat. Jadi Natal ini, Natal tahun 2021. Haleluya. Nah, iya, ini kenyataan loh. Tetapi pada dasarnya seluruh gembala-gembala, seluruh jemaat Tuhan yang ada di wilayah 18 Muara Tele atau Barito Utara ini mengucap syukur kepada Tuhan sebab kita sudah ditolong oleh Sang Immanuel tersebut di masa-masa yang gelap yang kita sudah lewati. Ada banyak keraguan dan ketakutan, sampai di mana hidupku ini dengan pandemi ini. Tetapi puji Tuhan, kita bisa bersalam-salaman seperti ini walaupun salam corona. Nah, kalau hal ini terjadi karena corona ini telah membatasi banyak aktivitas, baik pembangunan. Pemerintah sempat tidak ke kantor beberapa bulan. Gereja-gereja banyak yang ditutup, dibatasi, sehingga pelayanan pekerjaan Tuhan kelihatan terhambat. Dan ada banyak juga manusia di permukaan bumi ini tumbang, artinya meninggal. Dan ada juga hamba-hamba Tuhan yang seperti itu.
Sebab itu kita harus memuliakan Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Karena Tuhan yang begitu baik telah menolong kita. Amin. Daud memiliki niat dan keputusan. Apa niat dan keputusan Daud tersebut? Yang dimana juga kita contohi niat dan keputusan Daud tersebut. Saudara bisa membaca di dalam Mazmur 17 ayat 5. Kalau saudara perhatikan, dia katakan di situ, langkahku tetap mengikuti jejakmu. Amin. Perhatikan, langkahku tetap mengikuti jejakmu dan kakiku tidak goyah. Ini niat dan keputusan. Nah, kita juga umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, langkah kita di mana mata kaki kita dikuatkan oleh Tuhan di dalam pembacaan tadi. Kita harus memiliki keputusan, niat untuk mengikuti jejaknya Tuhan, jejaknya Sang Immanuel, Yesus Kristus, yang rela berkorban datang ke dunia ini dan memberitakan Injil dari desa ke desa, ke kota, sampai dia tergantung di kayu salib. Pekerjaan yang diembankan oleh Sang Immanuel itu, yang telah kembali ke sorga atau naik ke sorga, menyiapkan tempat bagi kita. Bagaimana keputusan kita? Kita akan berkata seperti Daud, langkahku tetap mengikuti jejakmu. Jejak Tuhan Yesus Kristus, dengan giat memberitakan Injil, menyembuhkan banyak orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati, dan memberitakan kerajaan surga. Ini adalah tugas-tugas dari kita yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Apakah keputusan kita itu? Kita mau mengikuti langkah Tuhan, memberitakan kabar baik, memberitakan kasih Kristus, memberitakan bahwa Yesus Kristus telah mati, bangkit, naik ke sorga, siapkan tempat bagi kita dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang sudah mati. Artinya yang hidup dan yang sudah mati pun tidak terlepas dari penghakimannya. Sebab itu keputusan kita memberitakan Injil, keselamatan, dan hamba-hamba Tuhan yang ada di Barito Utara. Beritakan kabar baik itu, kabar sukacita, kerajaan sorga itu kepada banyak jiwa, supaya mereka tidak akan dihukum, diadili untuk masuk ke neraka, tetapi mereka kedapatan memiliki kebenaran yang sejati. Amin. Dari hasil pemberitaan Injil kita, sehingga mereka boleh juga mengikuti jejak Sang Immanuel tersebut, yaitu jejak Tuhan. Kemudian dari niat dan keputusan ini, Daud juga di dalam hal ini melangkahkan kaki dalam peringatan Tuhan. Kalau saudara membaca di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-59, apa yang menjadi pikiran Daud di situ? Dia katakan, aku memikirkan jalan-jalan hidupku. Perhatikan, aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kaki kepada peringatan-peringatan menuju tentunya ke sorga. Jadi dia melangkahkan kaki. Tapi untuk itu
aku memikirkan jalan-jalan hidupku. Apakah kita memikirkan jalan-jalan hidupku? Yang artinya di sini ada koreksi, melihat ke dalam hati kita. Apakah kita ini menjalankan amanat agung dari Yesus Kristus untuk memberitakan Injil? Sehingga kita melangkah dengan kaki kita untuk menuju kepada peringatan-peringatan Tuhan, yaitu kebenaran firman, pengutusan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku. Introspeksi kehidupan kita. Di hari yang sudah lewat, apa yang kita buat untuk Tuhan? Kemudian setelah sekarang ini, apa juga yang harus kita buat? Kalau gembala di sini, dia giat, melihat dia giat. Hari-hari yang lalu dia buat ini. Dia buat apa? Pastori. Dia bilang tadi dia buat apa itu? Bukan. Karbel. Ya. Yang kita duduk tadi kan. Makan melantai. Ada juga yang dia buat. Apa lagi? Sarang walet. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku. Haleluya. Dia buat sarang walet. Sudah menghasilkan. Sudah berapa onsit? Haleluya. Om pulang nanti dia petik. Ini om jual di Purwokerto. Haleluya. Dia bilang sudah banyak. Sudah banyak. Iya, karena dia memikirkan jalan-jalan hidupnya. Dia pikirkan istrinya nanti gimana, dia pikirkan anak-anaknya, dia pikirkan pelayanan pekerjaan Tuhan di sini sebagai emban yang diberikan Tuhan kepadanya. Dia tidak mau pelayanan sini gagal. Dia bilang, saya mau beli tanah di depan. Saya bangun gereja baru lagi di sana. Jadi ada 2 gereja, istrinya sini, suaminya di sana. Saya kan depan sana itu, sementara dicor-cor itu. Luar biasa. Apa salahnya kalau istrinya berkhotbah di sini, suaminya di sana? 2 sarang kan banyak. Ya, kalau sarang burung 1 di sini, bikin 1 di sana kan, masuk di sana lain, masuk sini. Begitu juga dengan umat Tuhan. Haleluya. Tapi pada dasarnya di sini maksud kami atau maksud saya bahwa kita harus memikirkan jalan-jalan hidup kita di dalam Tuhan. Karena kita dinaungi Tuhan, kita diberikan tempat yang lapang untuk kita berpijak, sehingga mata kaki kita itu tidak goyah. Itulah yang kita pikirkan, karena Tuhan memang menyertai kita. Amin. Haleluya. Jadi kita mengikuti jejak Tuhan, melangkah di dalam peringatan Tuhan. Jadi sementara kita melangkah, kita terus mengingat peringatan Tuhan. Nah, kalau kita melangkah dan kemudian kita juga mengingat langkah-langkah hidup kita dan kita masuk terus dalam peringatan Tuhan di dalam setiap langkah kita. Anak dari Raja Daud, dia katakan bahwa
Dia mengawasi langkah Haleluya. kita. Jadi alasannya itu karena Dia sedang mengawasi langkah kita. Amin. Sebab itu dia katakan begini. Dalam Amsal 14 ayat 15, orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan. Tetapi orang yang bijak katanya, dia memperhatikan langkahnya. Jadi orang yang tidak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan orang, tetapi orang yang bijak itu memperhatikan langkahnya. Jadi kita juga harus perhatikan baik-baik langkah kita. Jangan sampai langkah kita terperosok di jurang yang dalam. Karena kita itu lengah. Kita harap-harapkan memang Tuhan itu memang menyertai kita. Tidak membuat kaki kita goyah. Tetapi kalau kita itu tidak memperhatikan baik-baik, kita tidak bijak, sehingga kita tidak memperhatikan langkah kita. Sebab itu setiap langkah juga memang walaupun Tuhan menyertai kita, kita harus bijaksana melangkah Amin. di tempat yang sudah ditunjuk oleh Tuhan. Sebab banyak orang tersesat di dalam pengajaran doktrin. Nah, kita sini gembala-gembala yang semuanya telah mempelajari firman Allah dan untuk diberitakan. Jangan sampai kita salah melangkah dan tidak memperhatikan langkah kita, pengajaran kita, maka kita akan juga tersesat. Sebab itu, jangan kita tidak menjadi orang yang berpengalaman. Kita harus menjadi orang yang berpengalaman. Supaya benar-benar apa yang kita alami di masa yang lalu, kita perhatikan langkah kita. Mengapa kita harus perhatikan? Karena Tuhan Dia mengawasi kita. Sebab itu, jangan kita melangkah dengan sembrono. Melangkah dengan hati-hati. Kita harus mengawasi langkah kita supaya kita tidak terperosok. Dan tahun ini ingat, awasi langkahmu, karena mata Tuhan sedang memperhatikan setiap langkah-langkah kita. Kita harus takut untuk melangkah kepada hal-hal yang tidak layak. Orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, coba ya baca. Ya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Amin. Amin. Jadi Haleluya. kalau kita tinggal di dalam ajaran itu, termasuk yang tahu menghitung itu ajaran Tuhan. Maka kita memiliki Bapa maupun Anak. 1000 kali saudara katakan saya mengklaim bahwa Bapa itu adalah Bapa saya. Dan Anak itu anak saya. Anak dari anak Yesus Kristus itu punya saya. 1000 kali saudara mengklaim, kalau tidak mengikuti ajaran kebenaran Kristus,
kita tidak memiliki Allah. Jadi barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun anak. Amin. Itulah Immanuel yang akan menyertai kita Haleluya. di tahun yang baru ini. Amin. Sehingga kita menjadi orang yang bijak, orang yang pintar, bukan orang yang bodoh di dalam Tuhan. Kita maju terus dan kita berikan kemuliaan Haleluya. untuk Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.